Salam damai dan sejahtera dari Tuhan untuk kita semua. Memasuki bulan Juni tahun 2024, kita akan merenung kitab Kejadian pasal 41 ayat 1 sampai 57. Mendahului perenungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur tiap waktu Tuhan terus memulihkan dan memberdayakan kami sebagai umat, sebagai suku, sebagai bangsa. Tiap waktu secara baru, pemulihan dan pemberdayaan itu akan kami renung di minggu yang pertama pada bulan Juni ini. Kami mohon Roh Kudus ada pada kami, biar perenungan ini memberikan kekuatan bagi kami untuk di bulan Juni ini kami menemukan pemulihan dan pemberdayaan yang sesungguhnya. Amin. Saudara-saudara, tema renungan kita di minggu pertama bulan Juni tahun 2024 adalah misi pemulihan dan pemberdayaan bangsa-bangsa. Misi pemulihan dan pemberdayaan bangsa-bangsa. Kekasih Tuhan, kita bersyukur dalam doa dan pergumulan hebat umat Tuhan dari Sabang sampai Merauke tentang pemulihan dan pemberdayaan bangsa Indonesia. Ada kebijakan dari Bapak Presiden Republik Indonesia Jokowi untuk menandatangani satu peraturan pemerintah, peraturan Presiden nomor 25 tahun 2024 pada hari Kamis tanggal 30 Mei tahun 2024 yang memberikan ruang yang baik untuk pemulihan dan pemberdayaan organisasi masyarakat di bidang keagamaan. Keputusan Bapak Presiden Republik Indonesia ini memungkinkan organisasi masyarakat keagamaan untuk memiliki usaha-usaha yang dapat memberikan pemulihan dan pemberdayaan bagi agama-agama. Ada ruang baru, lompatan baru yang dibuat oleh Bapak Presiden sehingga pemulihan dan pemberdayaan yang dirindukan lama oleh agama-agama baik yang mayoritas maupun minoritas, semua sederajat, semua selevel, dan itu sudah bisa terjadi pada tanggal 30 Mei tahun 2024. Persekutuan gereja-gereja di Indonesia merespon kebijakan Bapak Presiden ini secara positif, bahwa sama seperti agama-agama yang lain, agama Kristen juga mendapatkan izin untuk usaha tambang. Ini contoh yang baik di masa depan dalam pengelolaan tambang yang ramah lingkungan. Ini berarti bagi perkembangan pekerjaan-pekerjaan organisasi kemasyarakatan. Keputusan ini memang berat, tetapi organisasi masyarakat telah berkontribusi sepanjang masa untuk membangun negeri ini, membina umat dalam segala waktu. Dan organisasi masyarakat keagamaan juga memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Saudara-saudara sekalian, mari kita lihat bagaimana misi pemulihan dan pemberdayaan bangsa-bangsa yang Tuhan lakukan di tanah Mesir, di bangsa Mesir,
dari kisah mimpi Firaun dan kisah tentang Yusuf, anak Ibrani yang mendapatkan kesempatan untuk memulihkan dan memberdayakan bangsa Ibrani. Di dalam firman Tuhan pada ayat 1 sampai 57, Musa menceritakan tentang Firaun yang mimpi dan bagaimana Yusuf mendapat kesempatan untuk menafsirkan mimpi Firaun. Ketika Firaun, raja Mesir itu melihat hikmat Yusuf anak Ibrani sungguh luar biasa, maka Firaun mengangkat Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Segala sesuatu dipercayakan kepada Yusuf. Saudara-saudara, kita bayangkan Yusuf kemarin masih tidur di penjara, tapi hari ini ia tidur di istana. Kemarin Yusuf menjadi budak yang dipenjara. Hari ini Yusuf mengalami lompatan yang luar biasa. Ia menjadi orang nomor 2 yang ada di istana, yang ada di negeri Mesir, bukan negeri leluhurnya. Kita melihat bahwa apa yang Tuhan janjikan dan mimpi yang Yusuf terima di masa mudanya di sekitar usia 17 tahun tergenapi 13 tahun kemudian, tepatnya ketika ia berusia 30 tahun. Proses untuk pemulihan dan pemberdayaan ini Yusuf jalani dari tingkat yang terendah, dari umur 17 sampai ia ada pada tingkat yang tertinggi pada usia yang ke-30. Ia jalani misi pemulihan dan pemberdayaan dari Tuhan, tidak hanya untuk bangsa Mesir, tidak hanya untuk bangsa Yahudi, tapi Yusuf menjalani misi pemulihan dan pemberdayaan bangsa-bangsa dari Tuhan, termasuk bangsa kita. Ini menunjukkan 3 hal. Pertama, Tuhan setia dengan janjinya. Pada waktu Tuhan memberikan mimpi, maka Tuhan akan menggenapi mimpi itu. Hal yang kedua, bagian Yusuf adalah ia kerjakan bagiannya dengan baik, sempurna, tidak setengah-setengah, tidak main-main. Tuhan kasih hikmat untuk Yusuf, dan hikmat itulah yang membuat Yusuf berhasil. Hal yang ketiga yang kita temukan dari firman Tuhan ini adalah Yusuf mengalami promosi yang luar biasa. Promosi yang tidak pernah dibayangkan oleh dirinya, oleh Raja Firaun, oleh keluarganya di Israel. Tapi promosi betul-betul yang dikerjakan oleh Allah dalam proses yang panjang. Musa ajak kita sekalian untuk merenung kitab Mazmur pasal 105 pada bagian ini, untuk menegaskan bahwa Yusuf mengalami promosi yang luar biasa. Itu ketika waktu Tuhan sudah genap. Bagi Yusuf, ketika waktu Tuhan genap, ia menemukan apa yang terbaik bagi dirinya, keluarganya, bangsanya, dan bangsa-bangsa yang lain. Walau begitu, Yusuf bersama dengan Musa mengingatkan bangsa Yahudi ketika waktu Tuhan belum tiba.
Ketika waktu Tuhan belum genap, umat pilihan Tuhan itu mesti menunjukkan kesetiaan mereka yang tidak berhenti, tapi kesetiaan yang terus menerus. Dan dalam kesetiaan yang terus menerus itu, mereka tetap mengandalkan Tuhan Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Allah itulah yang menyertai mereka untuk meninggalkan kekelaman dan menuju pada terang yang ajaib, untuk menemukan pemulihan dan pemberdayaan yang kuat sepanjang masa di segala tempat. Musa mau bilang kepada orang Yahudi untuk mereka tidak buru-buru menyelesaikan apa mimpi mereka, apa harapan mereka, apa kerinduan mereka, tapi mereka mesti menunggu waktu Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, itu firman Tuhan. Dari firman Tuhan ini ada hal yang perlu kita renung bersama di minggu pertama bulan Juni tahun 2024. Pertama, kita bersyukur kepada Tuhan karena setiap waktu secara baru Tuhan memberikan kekuatan spirit bagi kita sekalian untuk setia dimanapun kita berada. Kesetiaan untuk menanti waktu Tuhan dimanapun kita berada itu sangat penting. Saudara-saudara yang ada di pulau-pulau terluar, ketika menunjukkan kesetiaan, maka saudara-saudara pada waktu yang tepat dapat memijakkan kaki di tanah besar. Saudara-saudara yang ada di pegunungan, ketika setia di situ, maka pada waktu yang tepat, dalam waktu Tuhan, Tuhan akan memegang tangan saudara-saudara untuk mengantar saudara-saudara turun dari pegunungan dan memasuki kota-kota baru. Saudara-saudara yang ada di emper-emper toko, ketika menunjukkan kesetiaan, maka Tuhan akan membuka peluang-peluang baru untuk saudara juga bisa berada di kios, di toko, di supermarket, di tempat-tempat yang lebih baik. Saudara-saudara yang kerja di terik matahari, ketika saudara melakukan pekerjaan-pekerjaan itu dengan kesetiaan di situ, maka Tuhan akan melindungi saudara dari panasnya matahari. Tuhan akan memberikan kesegaran bagi saudara-saudara. Saudara-saudara yang setia bekerja di tempat-tempat yang rawan bencana, Tuhan pencipta jagat raya ini akan melindungi saudara-saudara ketika bencana itu tiba. Tuhan akan menyelamatkan saudara, pekerjaan saudara-saudara, dan keluarga saudara-saudara. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan sekarang membutuhkan kepada kita untuk menunggu waktunya yang tepat. Lakukanlah yang terbaik, saudara. Andalkanlah Tuhan dalam setiap kesempatan, karena itulah kesempatan yang Tuhan sediakan supaya kita semua dipulihkan, supaya kita semua diberdayakan. Dan ketika kita sudah dipulihkan dan diberdayakan dalam profesi, talenta, kesempatan kita, maka waktu Tuhan untuk mempromosikan saudara setingkat lebih tinggi itu akan datang. Waktu saudara naik pangkat, naik jabatan telah disediakan oleh Tuhan. Tuhan membutuhkan dari kita adalah andalkan Tuhan dan melihat waktu Tuhan. Waktu saudara gagal akan jauh dan waktu saudara berhasil akan lebih dekat. Semua hal baik Tuhan sediakan untuk segala orang yang berseru-seru kepada Tuhan dan menantikan semuanya pasti digenapi.
Kene menyanyi, pasti akan digenapkan. Tuhan Yesus janjimu. Nyanyian Kene tentang pasti akan digenapkan. Sudah digenapi, sedang digenapi, dan akan digenapi. Tinggal bagaimana orang-orang kudus di tanah ini dan semua orang kudus yang datang di tanah ini menanti dan melakukan yang terbaik, mengandalkan Tuhan, maka Tuhan berperkara untuk itu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.